sekali, tapi menerangkan nggak bisa gitu. Nulis saja Pak. Dia buat dirinya sendiri aja, dia pintar riset sendiri, tapi kalau buat ngajar nggak bisa gitu. Nah, ngajar kemampuan juga gitu. Nggak ada kemampuan ngajar. Iya, iya. Jadi nggak ada kemampuan menguraikan ke dalam bahasa kaumnya gitu. Itu khas Rasul. Sudah sempurna. Paling fungsi tadi orang-orang yang ulama, ada hadis kan, ulama dari kalangan umatku bagaikan nabi-nabi Bani Israel. Kan bagaikan nabi-nabi itu memang udah tingkatan nabi. Jadi ulama dari kalangan umatku bagaikan nabi-nabi Bani Israel. Nah, mereka lah yang sebenarnya akan apa ya istilahnya tuh, menerangkan ulang kemurnian agama Muhammad SAW gitu. Mereka yang paling berhak gitu, yang menerangkan pembaharuan lagi. Pembaharuan itu bukan menghapus yang lama, tapi itu menerangkan ulang khazanah yang lama. Pemurnian itu. Rasul, istilah Al-Quran kan Rasul, putusan. Apa tuh yang? Iya, itu orang-orang yang menerangkan. Iya, makanya biasanya para wali gitu. Setelah iya. Nabi Muhammad, iya. masih ada Rasul-Rasul. Betul. Ya, rasul-rasul yang wali gitu, bukan rasul-rasul yang nabi. Nah, kalau rasul-rasul yang nabi udah tidak ada. Rasul yang wali, tapi walaupun tingkatannya bisa nabi kutubunnya gitu, koordinatornya. Memang rumit. Kenapa? Wali Allah. Tetap mereka tidak mempunyai cahaya kenabian, para kutub itu. Tidak bisa disebut nabi gitu, tetap berbeda. Iya memang. Tetap berbeda gitu. Yang nabi itu, yang nubuah tuh cahaya imannya. Makumnya gitu. Itu kan beda. Makum itu kan potensi. Jadi susah mengatakannya sih, agak sulit. Tetapi makanya nggak lazim disebut nabi karena tidak membawa syariat baru gitu. Kalau nabi yang lama itu dia makomnya nabi juga membawa urusan yang spesifik gitu, membawa syariat juga gitu. Syariat kalau yang lama itu, kalau sekarang ya walaupun muncul yang makomnya mirip seperti itu, nggak dikatakan nabi dalam pengertian dia tidak membawa hal baru gitu. Syariat baru kecuali menguraikan khazanah Rasulullah SAW gitu. Kayak Ibn Arabi itu langit 4 ya, dan Kutubun Aulia. Atau Abdul Jalani sama, Al-Jalani juga. Nah itu ada kan, mereka tidak membawa syariat baru walaupun robani kan gitu. Ini agak kompleks. Jadi pada dasarnya nur iman, minimal 7. Di langit 2 itu setiap kita, perempuan atau laki-laki, itu ada nur ilmunya gitu. Setiap kita itu ada nur ilmunya. Nur ilmu minimal turun di langit 2. Nah, nur ilmu ini ilmu-ilmu yang batinnya, ilmu-ilmu jiwa yang cahaya yang Allah turunkan, yang sesuai dengan bidang masing-masing gitu. Jadi ini untuk memperkuat misi hidup masing-masing gitu. Tiap orang punya nur ilmunya. Tapi nur ilmu itu hanya akan didapat kalau kita masuk ke langit 2. Dan ada waktunya. Waktunya maksudnya? Artinya itu walaupun orang langit 2 ya, keetapannya turunnya kapan gitu. Jadi stabil langit 2 dulu, baru kapan diturunkan jika diperlukan gitu.
Ada. Kan tiap orang ada ada tantangan kehidupannya, ada takdirnya, ada pertarungannya gitu. Nah menjelang itu gitu. Ada cobaannya. Ada cobaannya, gitu, ada ketapannya. Ada cobaannya, nah itu untuk menghadapi cobaan yang muncul, turun gitu dari umum. Gitu. Bisa dibekali di awal semuanya bisa, atau seminimalnya menjelang munculnya cobaan tadi kata Ustaz. Dari ilmu. Nah jadi ya tugas kita itu sebetulnya untuk menemukan misi hidup masing-masing. Gitu. Tugas kita itu. Nah misi hidup itu disebut sebagai kodrat diri. Kodrat itu bahasa Jawa dari istilah kudroh. Kudroh itu kuasa. Kudroh kan itu sifat Allah. Tapi kalau kudroh diri diterjemahkan sebagai kekuasaan yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi kudroh diri itu artinya kuasa. Kalau di Nasrani dikenal kuasa Allah, itu kuasa itu kodrat. Karena ada bahasa Injil sih, bahasanya Nabi Isa ya. Kuasa atau kekuasaan atau kekuatan Allah yang dipinjamkan lah gitu ya. Atau dikuasakan kepada seseorang. Makanya bertemu kodrat diri, artinya dia menemukan kuasa Allah dalam dirinya. Nah para wali, misalkan para wali itu diberi kuasa Allah. Makanya kan orang melihatnya punya kemampuan ini itu. Padahal kemampuan itu tidak hanya yang aneh-aneh ya kelihatannya. Bisa di ilmu, bisa di kesabaran, bisa di apa, itu tetap kuasa gitu. Karena pada prinsipnya kuasa itu refleksi dari asma Allah. Bisa asma Allah yang maha ilmu, asma Allah yang maha kohar gitu. Sekarang tujuan penciptaan. Tersirat dalam kenapa dibilang tujuan penciptaan? Karena Allah menciptakan alam semesta gitu. Itu buat apa sih alam semesta diciptakan gitu? Surat Hud surat 11 ayat 7. Makanya diawali oleh penciptaan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum
ayyukum ahsanu amalan gitu. Jadi dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan arsy-nya di atas air. Wa arshuhu ala ma'i. Itu mutasabihat ya. Nanti kapan-kapan dijelaskan. Kemudian agar Allah liyabluwakum, menguji ayyukum ahsanu amalan, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya gitu. Ini kan tentang amal ya hari ini, tentang amal-amal, tentang amal-amal. Jadi Allah mencipta macam-macam itu sekedar untuk menguji kita, siapa di antara kita yang ahsanu amalan. Jadi ahsan yang paling baik amalnya. Nah itu yang menjadi menakjubkan, apa sih amal yang terbaik itu gitu. Juga di surat Al-Kahfi surat 18 sama ayat 7 nih. Allah sengaja bikin ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai zinatan, sebagai perhiasan, sama perhiasan bumi gitu. Baginya laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya gitu. Buminya kemana tuh? Kenapa? Mereka. Iya, merekanya kemana? Ke orang-orang. Manusia gitu. Manusia. Ada kalimat kunci yang baik ya dalam bahasa Inggris. Kata-kata mutiara tapi luar biasa kalau bahasanya. Do the best, not itu di koran kemarin hari apa? Wah bagus kalimatnya gitu. Do the best, not to be the best. Ngerti kan? Kerjakan yang terbaik apapun juga. Tapi jangan menjadi yang terbaik. Gitu. Jangan pernah saya pengen jadi yang terbaik. Gitu. Karena kenapa? Kerjakan saja yang terbaik. Iya, karena kita tidak komparabel manusia itu. Tidak bisa dibandingkan manusia sebenarnya. Jadi bukan kompetisi siapa yang terbaik nih, bukan begitu. Itu akan memunculkan iri dengki di antara manusia. Walaupun dia pemulung. Pemulung mungkin dia, walaupun dia pemulung, Iya. langkah awalnya dia jadi pemulung yang Sholat. tentu saja yang sholat, yang terbaik, yang bersih, yang apa gitu. Walaupun nanti Allah akan mengubah kehidupannya, gitu. Akan mengubah kehidupannya ke hal yang terbaik buat dia, karena setiap manusia punya tujuannya. Jadi kalau ibu-ibu, Bu Salim, pokoknya kerjakan yang terbaik, tugas sebagai ibu apa gitu. Di dalam rumah. Dalam rumah gitu. Yang penting ikhlas. Iya, betul. Atau di kantor di mana kerjakan yang terbaik, yang ini job kita hari ini apa. Kalau misalkan itu kalau kamu mahasiswa, maka tugas utamamu sebagai student, sebagai pelajar. Gitu. Jadi pelajar yang terbaik, yang baik. Gitu. Terbaik itu hanya buat dirinya gitu. Lakukan pekerjaan yang terbaik yang harus dikerjakan. Gitu.
Tapi not to be the best gitu. Jadi jangan untuk apa ya, yang terbaik di antara, jadi bukan buat comparable. Makanya ini susah sih dalam sistem pendidikan tuh ya. Itu ada Mbak Ira tuh. Bukan untuk pujian gitu. Otomatis Baik bukan. gitu, ya. Iya, betul. Kan kalau di sekolah kan gitu ya. Oh, siapa yang satu. Jadi orang akan cenderung jadi dibuat bersaing gitu. Iya. Nanti akan ngiri, merendahkan juga yang bodoh dan sebagainya. Karena tiap orang beda-beda. Jadi ranking. ya ranking gitu, ranking. Otomatis do the best, not to be the best. Terus akhirnya terakhirnya jadi punya rasa dendam. Iya, otomatis jadi muncul begitu. Kalau dikucilin. Iya, betul. Jadi banyak anak yang rusak karena sekolah. Atau merasa sakit hati, atau trauma, atau ya itu nggak psikologi. Jelas sekali. Yang nggak masuk ranking kan di bidang itu, tapi di bidang lain Iya, betul. Memang kearifan si guru buat mengenali bidang masing-masing. Sama aja kayak orang tua ya. Anaknya misalkan punya anak 7 atau 5 atau paling banyak, kan tidak sama harus lain gitu. Itu tidak boleh memperlakukan sama bidangnya sebenarnya. Oh, ini ke situ arahnya, diikuti gitu. Anak tuh diikuti. Jangan dihambat perkembangannya, dibiarkan dibuka dulu, diamati, diarahkan gitu. Karena kebanyakan gitu. Itu yang dulu di ITB, oh kenapa kamu karena pengen ibunya begitu ke sini kan ya gitu. Nah itu yang itu tidak boleh begitu. Kasihan drop malah jadi trauma kan, jadi ada ini. Kita lihat juga melengkapi yang atas, surat masih melengkapi yang ini. Surat misalkan At-Taubah 9 105. Ini agar kita waspada dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian surat 22. Ini terusannya. Iya, terusannya dari atas. 78. 78. Kemudian surat 2. Jadi memang Islam itu agama amal, gitu. Islam itu agama amal, tapi amal yang dihitung, amal yang dipertimbangkan kesuciannya. Jadi ini tujuan penciptaan manusia, Pak? Iya, jadi emang ada untuk ini ahsanul amal kan, iya. Kan langit bumi tiba-tiba langsung ke sini aja. Iya, enggak, artinya ini tujuan penciptaan manusia. Manusia. Termasuk jin enggak? Oh, termasuk. Jadi jin dan manusia. Iya. Ya kan wa ma khalaqtul Jinna wal insa. illa liya'budun. Iya, betul. Jin dan manusia. Karena alam semesta itu buat membentuk mereka gitu. Jin dan manusia. Jadi kalau jin gimana tuh Pak misi hidupnya? Ada juga di alam mereka. Yang selama ini kan kita nggak pernah tahu. Karena terpisah alamnya. Iya. Informasi juga kita nggak pernah. Iya. Gitu. Hanya memang kenapa kita tidak melihat mereka? Karena mereka berimam ke kita. Oh. Iya, berimam ke manusia. Jadi mereka bermakmum ke Rasulullah SAW gitu. Iya. Kita kenapa tidak melihat? Karena tidak ada pentingannya ke alam mereka, nggak ada kepentingannya. Karena nabinya di alam kita kan gitu. Iya, iya. Nah, mereka alam jin melihat kita karena kita rasulnya ada di bangsa manusia gitu. Jadi mereka bermakmum kepada manusia. Manusia. Makanya tadi kan wali-wali Sumatera kenapa alam jinnya juga khas ya? Karena memang mereka bermakmum ke para wali Sumatera gitu. Masing-masing begitu.
Di dalam sholat juga begitu Pak, yang jin itu kan Oh iya, iya. bisa jadi makmum Iya. kepada manusia. Tapi Dan- manusia nggak ada yang bermakmum ke jin. Oh nggak ada. Nggak ada. Kita nggak bisa lihat. Ya. Bisa lihat. Nah yang luar biasa itu jin itu bisa melihat mana yang ada cahaya itu enggak. Gitu. Kelebihannya. Ada kelebihannya. Biar- Karena mereka harus bermakmum kan gitu. Iya. Jadi karena akal mereka tidak sebesar manusia, mereka itu karena akalnya lebih rendah dari manusia, nah mereka itu diberi kemampuan, oh yang ada cahayanya yang dia ikuti gitu. Berarti ada nur iman nih. Iya, iya. Nah manusia kan mesti mengenali mereka dengan akalnya gitu. Itu manusia. Nah di sini masih jadi memotivasi untuk kita semua. Surat 9 Pak. Iya, surat 9 ayat 105. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul imalu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin. Dan katakanlah bekerjalah kamu wa qul malu. Iya. Maka Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaanmu, amal-amalmu. Mu'minun. Gitu. Dan orang-orang yang beriman, yang baik yang masih ada maupun sudah di alam berikutnya. Jadi semua tindakan kita akan diamati Nabi Rasulullah SAW terutama, akan ditonton, akan diperhatikan. Jadi beliau sibuk kan? Oh melihat, Nggak sibuk gitu. sibuk. Karena kan urusan Rasulullah kan belum selesai, masih sampai akhir kiamat nanti, gitu. Karena beliau akan jadi saksi buat kita. Saksi buat kita. Siapa yang beri syafaat, siapa yang tidak, kan beliau berarti mengamati. Betul nggak? Kan ada yang beri syafaat manusia itu. Ada, ya. Banyak yang syafaat. Nah diamati. Jadi siapa yang berhak memberi syafaat, beliau akan bersaksi. Jadi motivasi buat kita supaya, karena beliau memandang kita gitu. Jadi kita tuh manusia ya, mubarak seperti orang di stadion bola yang mereka